Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita tentang belajar Debian, yaitu manajemen user dan grup. Untuk daftar informasi atau daftar konfigurasi user pada sebuah OS Linux itu ada pada file password yang ada pada direktori etc. Di mana di sana ada informasi tentang nama user, terus password, terus user ID, group ID, home directory usernya, dan shell, login shellnya. Ini untuk tampilannya. Ini untuk tampilan file password yang ada pada direktori etc. Lihat pada baris pertama. Ya, di sini kita jabarkan atau deskripsikan. Root ini merupakan login name-nya atau username-nya. Selanjutnya tanda X. Ya, setiap informasi itu dibatasi dengan titik 2. Yang X ini merupakan encrypt password-nya, ya. Password enkripsinya. Terus yang 0 merupakan user ID-nya. Yang 0 ini merupakan default group ID. Nah, yang root ini user informasinya. Dan /root ini merupakan home directory dari usernya. Nah, kalau bin base ini merupakan login shell-nya. Ya. Untuk mengaksesnya bisa menggunakan nano atau cat. Ya. Nano kan untuk editor, text editor. Misalnya kita akses etc password. Nah, ini ya. Ini untuk root, user root. Nah, di bawah kebetulan ini menggunakan user, biasanya menggunakan nama Asep. Nah, ini username-nya, ya, atau login name-nya. Ini yang merupakan encrypt password-nya. Ini yang 1000 ini merupakan user ID-nya. Yang 1000 ini merupakan group default-nya, ID group default-nya. Ini informasi, ya. Ini bisa nama lengkap. Nah, ini yang tidak diisi ini juga merupakan sebuah informasi atau deskripsi dari sebuah user. Nah, home Asep ini merupakan home directory dari user Asep. Dan bin base ini atau bin/base ini merupakan login shell. Itu ya. Itu untuk informasi sebuah user. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya cara menambahkan user itu menggunakan dua perintah atau dua command. Yang pertama menggunakan user add, yang kedua menggunakan add user. Nah, ini tabel perbedaannya. Kalau kita menggunakan user add, ya, dia menciptakan user tanpa diminta untuk mengeset atau mengatur password. Sedangkan untuk command add user, ketika mengetikkan add user, maka dia secara langsung, ya, diminta untuk mengeset password. Selanjutnya untuk user add, dia mencipta user tanpa membuat home directory. Ya. Sedangkan untuk add user, dia menciptakan user beserta home directory-nya. Nanti home directory ini disimpannya di directory home. Ya, jikalau di directory home itu ada nama sesuai dengan nama user, berarti ngebuatnya itu menggunakan perintah add user. Selanjutnya yang terakhir perbedaannya itu ketika menciptakan user, kita membuat user menggunakan command atau perintah user add, itu tanpa menyertakan keterangan lengkap mengenai user tersebut atau deskripsinya kita tidak usah buat. Jadi menggunakan user add itu hanya menciptakan user saja tanpa diminta password, tanpa dibuatkan home directory, dan tanpa kita mendeskripsikan atau memberikan informasi
tentang user. Nah, kalau menggunakan add user, ketika kita membuat sebuah user menggunakan add user, secara langsung mengatur password, membuat home directory-nya, sekaligus menyertakan atau membuat deskripsi lengkap sebuah user. Ini ya, ini contohnya. Nanti kita akan praktekkan. Di sini kita membuat user 1 menggunakan user add dan add user menggunakan user 2. Nah, kita praktekkan. Yang pertama kita akan membuat sebuah user dengan perintah user add. Jadi user add. Selanjutnya nama usernya, misalkan user 1. Nah, hanya seperti ini. Jadi membuat user tanpa meminta mengeset atau mengatur password. Kita cek di home directory-nya. Nah, tanpa dibuatkan sebuah home directory, kita cek di etc-nya, etc password-nya, atau di password file password-nya. Nah, user 1 tanpa dibuatkan sebuah deskripsi dari sebuah file. Sedangkan ketika kita membuat user menggunakan add user, misalkan kita buat add user 2, ini secara bersamaan kita diminta mengeset password. Kita juga diminta untuk memasukkan deskripsi dari sebuah password. Ya. Nah, selanjutnya kita cek, harusnya dibuatkan juga home directory atau foldernya. Nah, di ls home di sini ada user 2, itu ya. Itu perbedaannya ketika kita untuk membuat user menggunakan add user dan user add. Ini sudah. Selanjutnya ini perintah-perintah manajemen user. Yang pertama, kita juga bisa merubah password yang sudah kita masukkan, atau juga kita menambahkan password. Misalkan tadi karena user satunya kita buatnya menggunakan user add, maka kita tidak diminta untuk mengeset password. Nah, untuk mengeset passwordnya kita bisa menggunakan perintah passwd, terus deklarasikan usernya, ya. Nah, di sini ada dua cara. Yang satu melalui root, yang kedua melalui usernya sendiri. Kita clear dulu. Misalnya ini menggunakan user root. Jadi passwd kita mau menambahkan user atau password pada user 1. Gitu ya. Nah, update successful. Atau kita merubahnya melalui usernya sendiri, maka kita masuk dulu ke user 1. Caranya su user 1. Nah, ini sudah menggunakan user biasa atau user 1. Terus ditanya, kenapa tidak diminta password? Karena user 1 ini itu grade-nya di bawah super user, jadi tanpa harus password. Kecuali kita mau berpindah ke super user lagi atau ke root lagi, nanti akan diminta password. Nah, untuk merubah password melalui user, ya tinggal klikkan passwd seperti ini. Maka di sini akan diminta password yang sekarang digunakan. Selanjutnya new passwordnya. Nah, bedanya di sini new passwordnya harus yang baik. Artinya kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka.
sudah selesai. Nah, kita kembali lagi ke superroot. Kalau untuk kembali ke superroot tinggal SU passwordnya. Nah, ini kita sudah login lagi menggunakan user root. Itu ya. Jadi untuk merubah password bisa menggunakan user root atau user biasa. Nah, ini juga perbedaan kalau kita membuat user menggunakan user add dan add user. Kalau user 1 tadi tampilannya user 1 seperti ini ya, hanya dolar saja. Tapi kalau kita berpindah ke user 2 yang tadi dibuat menggunakan add user, nah ini kenapa harus password? Karena memang sejajar antara user 1 dengan user 2. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada informasi tentang hostname kita ya. Kita ke super user lagi, kita clear itu ya. Selanjutnya kita juga bisa merubah deskripsi dari sebuah user. Karena yang tadi yang pertama yang user 1 kita buatnya menggunakan user add, artinya kita tidak membuat deskripsi user secara bersamaan, maka kita juga bisa merubah deskripsi itu. chfn user 1 ya. Nah, kita diminta untuk mengisikan deskripsinya. Ya, kita cek langsung pakai cat aja, etc password. Nah, user satunya sudah ada ya deskripsinya ya, namanya Fajari. Itu ya. Itu untuk manajemen user. Yang terakhir ini hanya untuk menghapus. Jadi menghapusnya yang pertama hanya usernya saja yang dihapus informasinya. Terus yang home directory bersama dengan home directory, jadi ketika kita menghapus user maka home directory-nya pun akan terhapus. Itu menggunakan del user. Del user atau user del nanti kita akan bahas. Jadi kita di sini akan menghapus yang password atau user yang sudah kita buat tadi, user 1 dan user 2. Jadi yang pertama kita menggunakan user del. Ini menghapus tidak dengan direktorinya. Group user del user 1. Nah, kenapa masih dipakai? Jadi kita reboot dulu supaya bisa dihapus ya. Kita login lagi. etc password. Kita hapus user del yang user 1 ya. Nah, sudah bisa. Kita cek. Nah, user satunya sudah hilang, artinya sudah terhapus. Nah, user 2 tadi kan kita buatnya menggunakan user del add user, jadi dia membuat sebuah directory di home. Jadi home itu, directory home itu ada directory user 2. Nah, kita mau hapus user bersama dengan directory-nya, yaitu bisa menggunakan add user del user atau user del. Kalau menggunakan del user ada remove home seperti ini. Kalau menggunakan user del cukup remove saja. User del ini cukup remove
user 2 itu ya, kita hapus, kita cek. Nah, user 2 nya sudah hilang. Kita cek direktori yang ada pada home, ini juga sudah hilang. Jadi user dan home direktorinya sudah kita hapus. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen grup. Adapun file yang berisi daftar grup itu ada file grup di direktori etc. Kita akan akses. Nah, ini berisi grup. Di bawah kita sudah punya grup TKJ 1 ya. Jadi ini TKJ 1, X-nya itu password, yang 24 ini grup ID, dan di belakangnya itu ada user in the group atau anggota dari sebuah grup. Tapi sebelum kita buat grup, kita buat dulu user yang tadi sudah kita hapus. Kita buat lagi, bisa menggunakan user add user 1, user 2. Nah, kita sudah mendapatkan 2 user. Yang sebenarnya ketika kita membuat user, maka secara default grupnya itu namanya sama dengan nama user. Nah, di sini di grup juga ada user 1, user 2, yaitu grup yang dibuat secara default ketika kita membuat sebuah user. Untuk membuat sebuah grup itu menggunakan perintah group add ya. Ini group add. Selanjutnya untuk menambah keanggotaan grup, add group, nama usernya dan nama grupnya. Kita coba buat grup dulu. Selanjutnya kita tambahkan user 1, user 2 ke grup. Group add ini ya. Nah, KJ2 sudah ada. Selanjutnya kita tambahkan user 1 ke TKJ 1, user 2 ke TKJ 2. Nah, ini ya, kita cek. Keanggotaannya TKJ 1 itu dia punya anggota user 1, dan TKJ 2 punya anggota user 2. Selanjutnya ini untuk memberikan sebuah password pada grup ya, dengan perintah gpasswd nama grupnya. Di gpasswd nama grupnya. Kita menambahkan password pada TKJ 1. Selanjutnya kita juga bisa merubah nama grup ya, kita rubah nama grupnya dengan perintah grup mod min n, grup barunya apa dan grup lamanya apa. Jadi grup mod min n, grup baru sama grup lama. Kita coba grup mod min n
Misalnya grup barunya kita pakai 11 ya, 11 TKJ 1, grup lamanya TKJ 1. Kita juga rubah untuk TKJ 2, min n 11 TKJ 2, grup barunya, nama grup baru ini TKJ 2. Kita cat etc grup. Ini sudah berubah ya. Jadi tadinya nama grupnya TKJ 1, sekarang jadi 11 TKJ 1. TKJ 2 yang sebelumnya sekarang jadi 11 TKJ 2. Selanjutnya yang nomor 20 ini, kita bisa juga menambahkan sebuah user lengkap dengan filenya, lengkap dengan nama grup, yaitu menggunakan user add g nama grup ya. Selanjutnya nama user yang mau dibuat. Nah, untuk mengecek grup juga bisa menggunakan grup user, nama user. Kita coba. Misalnya grup kita mau tahu grup user 1 itu grup berapa, jadi langsung seperti ini. Nah, jadi user 1 itu termasuk anggota kelompok anggota grup user 1 dan 11 TKJ 1. Jadi di sini yang primernya user 1 dan yang jadi bisa jadi masuk ke anggotanya ke beberapa grup. Sekarang kita akan membuat user dengan langsung nama grupnya. Sini grupnya 11 TKJ 1. Nama usernya user 3. Kita cek user 3. Nah, user 3 itu termasuk ke dalam grup 11 TKJ 1. Tapi ketika kita cek ya, sini tidak ada ya. Tetapi yang jelas bahwa user 3 ini sudah bisa kita gunakan. Misalkan kita bisa menggunakan user 3 itu ya. Terus yang terakhir ini untuk menghapus grup, jadi menggunakan del group terus nama grupnya. Kita mau hapus del group, nama grupnya 11 TKJ 1 ya. Terus yang user 3 itu menjadi yang 11 TKJ 1 itu menjadi primary group dari user 3. Selanjutnya kita del group yang 11 TKJ 2 ya. Kita cek. Kenapa yang 11 TKJ 1 ini tidak bisa dihapus? Karena tadi yang 11 TKJ 1 ini menjadi primary groupnya dari user 3. Jadi kita delete user dulu. User del, user 3. Kita reboot dulu ya, tadi soalnya kita sudah pakai untuk login. Kita hapus user 3-nya. Nah, baru kita
bisa hapus TKJ 1. Ya, kita cek lagi. Nah, yang 11 TKJ 1-nya sudah terhapus. Itu untuk tutorial atau penjelasan mengenai manajemen user dan grup di Debian. Jika tutorial penjelasan ini sangat bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe channel Asep Oyen Fajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.